Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni amat dikagumi di kalangan sahabat Nabi. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk meminta doa kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Uwais Al-Qarni sebagai penghuni langit yang doanya tak pernah tertolak. Kisah Uwais ini disebutkan dalam hadis dari Usair ibnu Jabir yang menerangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Umar radhiyallahu an bahwa akan datang seorang pemuda bernama Uwais dari Yaman, suku Khoran, kabilah Murad, dan beliau menjelaskan tanda-tanda fisiknya. Rasulullah kemudian bersabda, apabila pemuda tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya tidak akan pernah tertolak. Untuk mendapatkan doanya, Umar radhiyallahu an pun mencarinya dan menanyakan kepada kabilah-kabilah Yaman ketika mereka datang atau lewat Madinah. Setelah berhasil menemukannya, Umar radhiyallahu an lalu meminta Uwais Al-Qarni untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais pun langsung mendoakannya. Kisah tersebut termaktub dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in itu adalah orang yang bernama Uwais. Ia memiliki orang tua dan padanya terdapat kusta. Suruhlah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian." Sementara itu dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, yaitu Uwais, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Lahir di Yaman pada 594, Uwais Al-Qarni berasal dari keturunan suku Murad. Karena sang ayah meninggal saat usianya masih kecil, ia dibesarkan sendiri oleh ibunya. Uwais Al-Qarni dan sang ibu termasuk golongan pertama yang masuk Islam ajaran Nabi Muhammad sampai ke Yaman. Uwais Al-Qarni tumbuh menjadi sosok yang sangat berbakti dan memuliakan ibunya yang telah tua dan lumpuh. Ia bahkan melakukan segala cara hingga menggendong ibunya yang memiliki keinginan untuk berhaji. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang ia dapatkan juga tidak seberapa, sekedar cukup untuk makan sehari-hari dengan ibunya. Setiap kali ada sisa, uang tersebut ia gunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dirinya. Menjadi pengembala kambing tak membuat Uwais melupakan kewajibannya dalam beribadah. Bahkan ia dikenal sebagai pemuda yang amat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari, ia berpuasa, dan pada malam hari, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam buku Kisah Kehidupan Uwais Al-Qarni, Sang Penghuni Langit Kekasih Tuhan Semesta Alam, karya Muhammad van Destra. Uwais dan ibunya masuk Islam
setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Meski hidup sezaman dengan Nabi, Uwais Al-Qarni tidak pernah memiliki kesempatan bertemu Nabi Muhammad. Salah satu alasannya adalah karena ia selalu mengutamakan sang ibu yang hanya bergantung kepadanya. Pernah pada suatu ketika, ia sangat ingin bertemu dengan Nabi yang berada di Madinah. Uwais Al-Qarni pun meminta izin kepada ibunya agar direstui pergi untuk menemui Nabi Muhammad. Ibunya memberi izin, tetapi berpesan agar segera kembali ke Yaman setelah bertemu dengan Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarni lantas bertolak dari Yaman ke Madinah yang jaraknya sangat jauh. Sayangnya, ia gagal menemui Nabi yang saat itu tengah pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah, istri Nabi Muhammad, dan menitipkan salam untuk Nabi. Setelah itu, Uwais Al-Qarni segera pulang dan kembali ke ibunya. Hingga akhir hayatnya, Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ia tidak termasuk golongan sahabat Nabi, tetapi hanya tabi'in. Tabi'in adalah sebutan bagi orang-orang yang berkesempatan bertemu dengan sahabat Nabi. Pasalnya, selain Aisyah, Uwais Al-Qarni juga bertemu dengan Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad pulang dari perang, Aisyah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni sempat datang dan menitipkan salam kepadanya. Setelah peristiwa itu, Nabi berpesan kepada sahabatnya, Umar bin Khattab, apabila bertemu dengan Uwais Al-Qarni, hendaknya meminta untuk didoakan. Pesan Nabi Muhammad selalu dipegang oleh Umar. Bahkan ketika ia telah diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin umat Islam. Setiap kali mendapatkan bantuan pasukan dari Yaman, Khalifah Umar terus menanyakan perihal Uwais. Setelah beberapa lama, Khalifah Umar akhirnya memilih berangkat ke Yaman untuk menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di Yaman dan bertemu dengan Uwais, Umar pun meminta untuk didoakan. Selain itu, Umar juga meminta gubernur Irak untuk memperhatikan Uwais dan memuliakannya. Mendengar hal itu, Uwais menolak permintaan Khalifah Umar karena tidak menginginkan untuk dimuliakan yang ia anggap akan menghalanginya dalam beribadah. Uwais mengatakan kepada Khalifah Umar bahwa biarlah dirinya dalam keadaan tidak dipedulikan di tengah lalu lalang kerumunan. Namun, perkataan Umar tentang hadis Nabi Muhammad tetap membuat Uwais Al-Qarni terkenal. Kisah menarik lainnya dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Pada suatu ketika, sang ibu yang sudah tua renta sangat ingin pergi haji. Padahal kondisi mereka tidak memiliki uang. Kondisi tersebut membuat Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Ia lantas mencari cara agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Uwais kemudian memutuskan untuk membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Banyak orang menganggap tindakannya itu sebagai sesuatu yang aneh. Setelah 8 bulan berlalu, berat anak lembu tersebut sudah mencapai 100 kg. Uwais Al-Qarni merasa ototnya sudah kuat untuk mengangkat beban berat begitu musim haji tiba. Ia kemudian menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah di tanah suci tersebut. Itulah kisah Uwais Al-Qarni
sahabat Nabi yang namanya sangat terkenal di langit. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe karena kita akan memberikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.